Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada BIMTEK Semangat Guru, seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Kali ini kita masuki pelajaran 4 asinkronus komunikasi efektif bersama Vivit Kavi dan Vina Anissa, konsultan dan pelatih komunikasi, pendiri VNV Communication. Komunikasi efektif. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang saling dipahami oleh penerima sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Komunikasi efektif di era komunikasi virtual. Dalam keadaan pandemi di mana manusia tidak dapat bertemu, dibutuhkan sebuah metode komunikasi yang sesuai sehingga interaksi dan hubungan baik tetap dapat terjalin dengan adanya komunikasi yang efektif. Disinilah teknologi berperan sebagai perangkat yang menghubungkan interaksi sosial. Komunikasi yang efektif mencakup keterampilan seperti komunikasi verbal dan nonverbal, mendengarkan dengan penuh perhatian, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi dan mengolah stres. Keterampilan ini perlu dikembangkan dan diasah. Di era komunikasi virtual, tantangan bagi kita adalah bagaimana menerapkan dan mengasah kemampuan komunikasi dengan baik ketika harus selalu siap beralih metode komunikasi, baik secara virtual maupun tatap langsung. Bagaimana mengasah kemampuan komunikasi secara virtual maupun tatap langsung? Pada dasarnya, komunikasi secara langsung maupun virtual mempunyai beberapa kegiatan sebagai berikut. 1. Membina hubungan baik. 2. Membagikan informasi. 3. Saling mendengar. 4. Saling mengerti. 4 kegiatan tersebut bisa dipraktikkan dalam pembelajaran virtual atau tatap langsung dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut. 1. Keadaan. 2. Perasaan atau emosi. 3. Kebutuhan. 4. Permintaan berdasarkan perasaan dan kebutuhan. Dengan menyadari beberapa faktor di atas, komunikasi akan selalu dilakukan dengan sebuah kesadaran akan sebuah tujuan yang ingin dicapai secara bertahap untuk kemampuan komunikasi yang selalu berkembang dan lebih baik. Komunikasi dan teknologi. Teknologi adalah sarana untuk mempraktikkan kesadaran untuk berkomunikasi di masa yang terus berkembang dan seringkali tidak menentu. Teknologi adalah alat untuk menguji ketangguhan kita untuk terus memperbaiki metode komunikasi yang dibutuhkan. Tetapi apapun gawai yang kita gunakan, alat yang paling canggih adalah kemampuan non-teknis diri sendiri yang senantiasa kita kembangkan sesuai dengan kemajuan zaman. Selamat belajar. Kita ikuti sekarang penilaian tengah. Kuis penilaian tengah. Kuis ini terdiri 10 butir pertanyaan dan harus mencapai kebenaran minimal 70%. Dalam komunikasi terjadi pertukaran A. Informasi, B. Mata uang, C. Barang, D. Jasa. Jawabnya adalah A. Informasi. Komunikasi efektif tercapai ketika A. Adanya komunikasi verbal dan nonverbal, B. Komunikator mengenal lawan bicara, C. Pesan disampaikan dengan jelas, D. Pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh lawan bicara. Jawabnya adalah D. Pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh lawan bicara. Komunikasi efektif harus terjadi dalam dua arah yang berarti A. Pemberi pesan seorang komunikator yang handal, B. Pemberi pesan berbicara, mendengarkan, dan mengerti lawan bicara, C. Pemberi pesan memakai metode yang tepat, D. Pemberi pesan menyampaikan komunikasi verbal dan nonverbal. Jawabnya adalah B. Pemberi pesan berbicara, mendengarkan, dan mengerti lawan bicara. Tujuan mendengar lawan bicara adalah A. Untuk dapat merespon dengan benar, B. Untuk memenangkan argumen, C. Untuk mengerti lawan bicara, D. Untuk menguji kemampuan lawan bicara. Jawabnya adalah C. Untuk mengerti lawan bicara. Ketika Ibu Sophia bertemu dengan orang tua siswa, ia tersenyum sambil menganggukkan kepala.
Komunikasi yang diberikan Ibu Sophia kepada orang tua tersebut merupakan jenis komunikasi. A. Kesopanan. B. Nonverbal. C. Efektif. D. Virtual. Jawabnya adalah nonverbal. Faktor utama untuk memahami lawan bicara dalam komunikasi sehingga terciptanya sebuah hubungan yang baik adalah A. Simpati. B. Emosi. C. Empati. D. Strategi komunikasi. Jawabnya adalah C. Empati. Berikut ini adalah contoh komunikasi efektif kecuali: A. Pesan diterima, dimengerti, dan dipahami sesuai maksud komunikator. B. Pesan yang disampaikan dipahami dan disetujui penerima, kemudian ditindaklanjuti dengan perbuatannya. C. Pesan diterima sebagai bentuk penghormatan kepada sang komunikator, kemudian disebarluaskan. D. Tidak ada hambatan berarti bagi penerima pesan untuk paham dan menindaklanjuti dengan perbuatan. Jawabnya adalah C. Pesan diterima sebagai bentuk penghormatan kepada sang komunikator, kemudian disebarluaskan. Dalam komunikasi virtual, berikut ini yang dapat membantu terciptanya komunikasi yang efektif kecuali: A. Mengerti emosi, kebutuhan, dan situasi murid. B. Teknologi komunikasi yang canggih. C. Perencanaan yang matang. D. Penulisan pesan yang personal. Jawabnya adalah teknologi komunikasi yang canggih. Dalam komunikasi efektif, untuk membina hubungan yang baik berdasarkan teori non-violence communication NVC, berikut ini pola pikir yang harus difokuskan. A. Menganalisa dan menentukan tingkat kesalahan seseorang orang lain. B. Fokus untuk mengetahui kebutuhan kita dan orang lain. C. Melakukan kritik yang membangun. D. Memberikan saran yang sesuai dengan keadaan lawan bicara. Jawabnya adalah fokus untuk mengetahui kebutuhan kita dan orang lain. Apa yang harus ditentukan di awal ketika ingin menyusun strategi komunikasi yang efektif di sekolah dalam konteks pembelajaran jarak jauh atau tatap muka? A. Penggunaan teknologi yang tepat. B. Alasan dan tujuan komunikasi. C. Pesan yang detail dan lengkap. D. Lawan bicara. Jawabnya adalah alasan dan tujuan komunikasi. Mari kita lihat nilainya. Dari soal 10 dapatkan 100% benar. Kita lanjutkan dengan belajar mandiri, terus latihan mandiri juga kita lanjutkan. Sekarang kita menuju penilaian akhir. Kuis penilaian akhir terdiri dari 5 butir dan harus mencapai 70%. Manakah yang termasuk dalam pedoman dalam penulis komunikasi yang efektif, relevan, dan berguna bagi siswa online? A. Bersikap jelas. B. Pesan tidak sampai kepada pendengar. C. Gaya komunikasi tidak berkesan. D. Jalur komunikasi tidak jelas. Jawabnya adalah A. Bersikap jelas. Berikut ini adalah pedoman yang dapat digunakan untuk membantu Anda menulis komunikasi yang tepat, relevan, dan berguna bagi siswa online Anda kecuali: A. Pendek namun efektif. B. Bersikap jelas. C. Detail, lengkap, dan tertata. D. Sampaikan apa yang harus dicapai. Jawabnya adalah detail, lengkap, dan tertata. Tujuan merencanakan kapan dan mengapa kita harus berkomunikasi dengan siswa online adalah: A. Cara untuk memastikan bahwa Anda dapat memberikan siswa Anda komunikasi yang bermakna, tepat waktu, dan konsisten. B. Merencanakan terlebih dahulu seberapa sering Anda akan memposting pengumuman untuk kelas Anda. C. Memahami orang lain sembari memahami diri sendiri lebih dalam. D. Keterampilan yang perlu dikembangkan dan diasah. C adalah cara untuk memastikan bahwa Anda dapat memberikan siswa Anda komunikasi yang bermakna, tepat waktu, dan konsisten. Pesan Anda kepada siswa tidak hanya harus singkat tetapi juga jelas, hingga tidak menimbulkan kebingungan di pihak siswa merupakan definisi dari A. Bersikap jelas. B. Pendek namun efektif. C. Jelaskan jalur komunikasi yang tepat. D. Sampaikan apa yang harus dicapai. Jawabnya adalah pendek namun efektif. Hal apa yang tidak dapat dimaksimalkan dalam komunikasi virtual yang efektif? A. Penggunaan tulisan. B. Gambar. C. Media online. D. Penggunaan bahasa tubuh. Jawabnya adalah D. Penggunaan bahasa tubuh.
Finish quiz dari soal 5 betul semua, nilai 100%. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.